Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Beatrice Alexia Maharani dengan NIM 2019-12-11-001, ada juga Nadia Yasya dengan NIM 2019-12-11-007, dan juga Linda Lestari 2019-12-11-018. Hari ini kami akan mempresentasikan salah satu chapter dari akuntansi keuangan menengah 2, yaitu equity, chapter 15. Di sini terdapat 3 bentuk utama dari kepemilikan bisnis. Yang pertama ada proprietorship yang dimiliki oleh perorangan, partnership yang dimiliki oleh 2 orang, contohnya adalah CV. Yang ketiga adalah corporation, yaitu dimiliki oleh korporasi atau banyak pihak, contohnya PT. Sejauh ini, bentuk kepemilikan bisnis yang memimpin dan paling banyak di masyarakat adalah corporation. Corporate form terdapat 3 karakteristik spesial. Yang pertama adalah memberikan pengaruh terhadap hukum perusahaan atau corporate law, yang dimana korporasi diwajibkan menyerahkan anggaran dasar ke badan pemerintah yang sesuai untuk negara tempat pendirian diinginkan. Yang kedua, menggunakan sistem sharing atau share system. Setiap saham memiliki hak untuk membagi secara proporsional atau adil dalam satu, yaitu keuntungan dan kerugiannya. Yang kedua adalah manajemen atau susunan pejabat yang memimpin. Yang ketiga, aset setelah likuidasi. Yang keempat adalah penerbitan saham baru pada tingkatan yang sama, atau yang disebut preemptive right. Yang karakteristik ketiga adalah mengembangkan berbagai kepentingan kepemilikan atau variety of ownership interest. Di sini ada 2 macam, yaitu ordinary shares dan preference shares. Components of equity. Ekuitas itu sering sekali disubklasifikasi pada laporan posisi keuangan ke dalam beberapa kategori. Nah, tujuannya adalah untuk membantu pengguna laporan keuangan, usernya lebih memahami hukum atau batasan terkait dengan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen atau penggunaan ekuitas dengan tujuan yang tertentu. Nah, ini issuance of shares, ada par value shares, yaitu ada preference share sama atau ordinary share sama share premium. Kalau no par shares itu alasan penerbitannya adalah yang pertama menghindari tanggung jawab kontingensi, lalu yang kedua menghindari kebingungan tentang pencatatan nilai par versus nilai pasar wajar. Saham tanpa par yang benar harus dimasukkan ke dalam akun pada harga penerbitan tanpa ada laporan premi saham. Share issue in combination with other securities. Terdapat 2 cara dalam pengalokasiannya. Yang pertama itu proportional method, atau perusahaan mengalokasikan jumlah sekaligus yang diterima di antara kelas-kelas sekuritas secara proporsional. Yang kedua, incremental method, atau jika perusahaan tidak dapat menentukan fair value untuk setiap kelas saham yang terlibat dalam pertukaran sekaligus, mungkin perlu menggunakan pendekatan lain. Lalu ada share issued in non-cash transaction. Aturan umumnya perusahaan harus mencatat saham yang dikeluarkan untuk layanan atau properti selain uang tunai di fair value barang atau jasa yang diterima, atau jika fair value barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal, gunakan fair value saham yang diterbitkan. Lalu ada issue of shares. Cost issue shares itu biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham, seperti biaya underwriting, kedua biaya akuntansi dan hukum, ada biaya pencetakan, lalu pajak. Harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham. Lalu ada preference shares.
Fitur yang sering dikaitkan dengan saham preferensi yaitu pertama ada preferensi untuk dividen, kedua preferensi untuk aset pada suatu likuidasi, ketiga dapat dikonversi menjadi saham biasa, empat dapat dipanggil atas opsi korporasi, kelima non-voting. Lalu ada features of preference shares, yang pertama kumulatif, kedua partisipasi, ketiga convertibility, keempat ada callable, kelima ada redeemable. Requisition of shares, perusahaan membeli saham beredar mereka untuk yang pertama ada memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pada pajak kepada pemegang saham. Kedua, meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas. Lalu, menyediakan saham untuk kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial. Keempat, yaitu menggagalkan upaya pengambil alihan atau pengurangan jumlah pemegang saham. Kelima, membuat pasar di saham. Selanjutnya, masih di reacquisition of shares, yaitu purchase of treasury shares. Di sini terdapat dua cara, yaitu cost method dan par or state value method. Selanjutnya, sale of treasury shares, ini juga dibagi menjadi dua. Yang keduanya juga memiliki kemampuan dalam menaikkan total aset dan ekuitas. Yang pertama ada sale of treasury shares above cost dan sale of treasury shares below cost. Selanjutnya yaitu retiring treasury shares. Di sini hasil suatu keputusan dapat berupa dua hal, yaitu pembatalan saham treasury atau yang kedua adalah pengurangan jumlah saham yang diterbitkan. Di sini saham treasury pensiunan memiliki status otorisasi dan termasuk saham yang belum diterbitkan. Lalu ada dividend policy. Jadi financial condition and dividend distribution itu sebelum membagikan dividen, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Lalu tidak seharusnya membayar dividen kecuali posisi keuangan saat ini dan masa depan dapat menjamin distribusi. Ada types of dividends di sini. Yang pertama ada cash dividends. Dia itu perusahaan tidak mengumumkan atau membayar dividen tunai atas saham treasury. Terdapat 3 tanggal penting, yaitu tanggal deklarasi atau pengumuman, tanggal pencatatan, dan juga tanggal pembayaran. Yang kedua ada property dividend. Dia ini dibayarkan dalam bentuk aset dibandingkan uang tunai. Menyatakan nilai properti yang akan didistribusikannya menggunakan fair value dengan mengakui keuntungan atau kerugian. Lalu ada tipe dividen itu likuidasi dividen. Setiap dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan mengurangi jumlah yang dibayar oleh pemegang saham. Lalu ada share dividen, yaitu penerbitan saham oleh perusahaan kepada pemegang saham secara pro rata tanpa menerima pertimbangan apapun. Lalu dalam pencatatan dividen, saham digunakan fair value, bukan fair value. Lalu ada dividen saham tidak mengurangi aset dan kewajiban apapun. Lalu ada entry jurnal mencerminkan reklasifikasi ekuitas. Dividen saham biasanya dapat dilaporkan di bagian ekuitas sebagai tambahan modal saham biasa. Lalu ada share pledge, itu untuk mengurangi nilai pasar saham. Lalu tidak ada entry yang direkam untuk pembagian saham. Lalu ada diturunkan nilai nominal dan ditambah jumlah saham. Nah, apa sih bedanya share split dan share dividends? Share split itu dia meningkatkan jumlah saham yang beredar. Tapi
menurunkan par atau stake value per saham. Total saham yang beredar bertambah, tetapi nilainya turun. Sedangkan share dividends adalah meningkatkan jumlah saham yang beredar dan tidak menurunkan par value. Dan selanjutnya juga meningkatkan total par value saham yang beredar. Walaupun saham yang beredar meningkat, tetapi nilai saham tersebut tidak turun untuk share dividend. Nah, di sini ada presentation and analysis of equity. Disclosure of restrictions on retained earnings-nya, di mana di sini batasan dapat diberlakukan dengan perjanjian obligasi dan perjanjian pinjaman yang biasanya membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Di sini catatan yang harus diungkapkan adalah sumber pembatasan, ketentuan terkait, jumlah laba ditahan, tunduk pada pembatasan atau jumlah yang tidak dibatasi. Di sini presentation and analysis of equity. Di sini analisisnya ada terdapat ilustrasi dengan 3 rasio yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah return on ordinary share equity, book value per share, dan payout ratio. Di sini return on ordinary share equity memiliki rumus net income minus preference dividends divided by average ordinary shareholders equity. Lalu payout ratio-nya ada cash dividends divided by net income minus preference dividends. Di sini juga ada book value per share, di mana rumusnya ordinary shareholders equity divided by outstanding shares. Nah, di sini contoh soalnya ada dari problem 15.2. Jadi, soalnya itu Clemson SE had the following equity as of January 1st, 2019. Jadi ada share capital, share capital ordinary, share premium ordinary, retained earning, dan total equity-nya yang ada di soal ini. Terus, during 2019, the following transaction occurred. Di Februari 1, Clemson repurchased 2.000 treasury shares at a price of €19 per share. Di Maret 1, 800 shares of treasury shares repurchased above were reissued at €17 per share. Di Maret 18, itu ada 500 shares, masih treasury shares juga yang dibeli lagi di atas harga $14 per share. Di April 22, dia repurchase lagi 600 treasury shares above were reissued at €20 per share. Nah, instruction-nya itu yang pertama disuruh buat journal entry to record the treasury share transaction. Diasumsikan Clemson use the cost method. Nah, yang B itu ada disuruh prepare the equity section of the statement. Ini buat yang journal entry-nya itu, Februari 1-nya ada treasury shares pada cash sebesar 38.000 dari €19 dikali 2.000. Terus Maret 1-nya itu ada cash retained earning pada treasury shares. Cash-nya itu dari €17 dikali 800. Terus treasury shares-nya ini dari €19 dikali 800. €19 itu dari pembelian treasury shares-nya yang pertama. Retained earning-nya itu selisih dari cash sama treasury shares. Di Maret 18 juga sama April 22 juga sama jurnalnya. Cuman beda nilainya aja karena di Maret 18 itu dia belinya pakai harga €14 dan juga April 22 itu dibelinya pakai harga €20. Terus yang B kan disuruh bikin partial statement of financial position. Nah, ini ada di bagian equity ada share capital ordinary.
share outstanding-nya itu ada 19.900 dengan par value-nya 5 euro. Terus ada share premium ordinary-nya, share premium treasury, sama retain earning. Terus dikurangin sama treasury shares. Treasury shares-nya itu ada 100 shares. Retain earning itu ini dapat jadi begini balance retain earning-nya itu ada 320.000 euro. Terus di Maret 1 dan di Maret 18 itu ada reissuance masing-masing sebesar 1.600 dan 2.500. Nah, net income-nya itu ada 130.000. Maka dari itu retain earning-nya ada 445.900. Terus treasury shares-nya itu dia nggak ada beginning balance-nya, ditambah sama purchase dari Februari 1 itu 38.000. Terus karena tanggal 1 Maret dan 18 Maret dan juga 22 April itu dijual kembali, maka dijadiin pengurang. Jadi treasury shares-nya itu untuk di tahun 2019 April 30 itu ada 1.900. Jadi total equity dari Clemson SE ini ada 844.600 euro. Lalu problem 15.1 itu on Januari 2019, Phelps Corporation menerima Carter Granting issue sebesar 5.000 shares dan nilai par value-nya itu 100, terus kumulatifnya 8% dan nor participating preference shares, dan 50.000 shares itu harga par value-nya 10 par value ordinary shares. Lalu transaksinya itu Januari tanggal 11 itu 20.000 ordinary shares dan harga per share-nya 16. Februari 1 tanggal 1 Sanchez Corporation 4.000 preference shares dengan fair value 50.000. Lalu ada factory building dengan fair value 160.000 dan line with a price value totalnya 270.000. Di tanggal Juli 29 membeli 1.800 ordinary shares, harga per share-nya itu 17. Ini nanti menggunakan cost method. Terus tanggal Agustus tanggal 10 terjual 1.800 treasury shares dan harga per share-nya itu 14. Di Desember tanggal 31 declare 0,25 per shares cash dividend the ordinary shares and declare the preference dividend. Di tanggal 31 lagi itu close the income summary account di mana 175.700 net income. Instruksinya disuruh merecord journal entries transaction. Lalu yang B itu prepare equity section Phelps Corporation Statement Financial Position pada tanggal Desember 31, 2019. Nah, jurnalnya itu tanggal Januari, cash terhadap share capital ordinary dan share premium ordinary. Cash-nya 20.000 dikali 16, totalnya 320, dan share capital ordinary di kredit itu 20.000 kali 10, itu totalnya 200.000, dan share premium ordinary juga 120.000 di kredit. Itu dari 320 dikurangi 200.000. Terus di tanggal Februari, tanggal 1, Machery itu harganya 50.000, building 160.000, dan land tanah itu 270.000. Terhadap share capital preference di kredit, totalnya 4.000 dikali 100, jadi totalnya 400.000, share premium preference 80.000 di kredit. Lalu di tanggal Juli 29, treasury shares terhadap cash. Treasury shares-nya ini dapat dari 1.800 dikali 17.
totalnya 30.600. Lalu di Agustus tanggal 10, cash terhadap return earnings. Lalu di kreditnya terdapat treasury shares. Cash-nya ini 1.800 dikali 14, jadi totalnya 25.200. Lalu return earning di debit 1.800 dikali 3, jadi totalnya 5.400. Nah, 5.400 ini tuh didapat dari debit return earning karena no share premium treasury. Jadi dapatnya 5.400. Lalu di kreditnya itu ada treasury shares, totalnya sebesar 30.600 dapat dari 25.200 ditambah 5.400. Lalu di Desember tanggal 31, return earning-nya 37.000 terhadap cash dividend di kredit itu 5.000. Nah, ini dapatnya dari ordinary shares dividend itu kan tadi ada ordinary shares outstanding sebesar 20.000, ordinary cash dividendnya 0,25. Jadi 20.000 dikali 0,25 dapatnya 5.000 dan itu di jurnalnya jadinya cash dividend payable ordinary di kredit sebesar 5.000. Lalu ada di kreditnya juga ada cash dividend didapat dari 4.000 dikali 100 kali 8%. Dapatnya 32.200. Dan ini cash dividend payable ini juga bisa didapat dari return earning 37.000 dikurangi sama 5.000 dari yang cash dividend. Lalu di Desember 31 itu income summary-nya totalnya 175.700, di kreditnya return earning-nya 175.700. Selanjutnya, diminta untuk membuat partial statement of financial position dari POPs Corporation ini per Desember 31, 2019. Di sini ada share capital preference par value sebesar $100 per share dengan kumulatif non-participating-nya 8%. Di sini ada shares authorized-nya 5.000 dan shares issued and outstanding-nya 4.000. Jadi total dari share capital preference-nya sebesar $400.000. Lalu ada share capital ordinary par value dengan $10 per share dan 50.000 shares authorized dan 20.000 shares issued and outstanding. Jadi di sini dapat share capital ordinary-nya sebesar 200.000. Dari 20.000 dikali $10. Nah, terus dari share capital preference par value ditambahkan dengan share capital ordinary par value, jadi 400.000 ditambah 200.000 didapatkan 600.000. Lalu selanjutnya ada share premium preference-nya sebesar 80.000 dan share premium ordinary sebesar 120.000. 80.000 ditambahkan 120.000, jadi totalnya 200.000. Di sini dia sifatnya mengurangi, jadi dari 400.000 tadi yang di awal, 400.000 yang di awal, 600.000 dikurang 200.000 ditambah 133.300 yaitu return earnings-nya. Return earnings didapat dari 175.700 dikurang 5.400 dikurang 37.000. Lalu finalnya didapatkan total equity sebesar 933.300 dari 400.000 ditambah 600.000 dikurangkan 200.000 ditambah 133.300. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Terima kasih Sparta. Pak Sparta. Ah.